berbina dan bergerak. Terus anak-anak sekalian dan yang saya cintai, sebelumnya kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia. Untuk buatan belajar bahasa Indonesia materinya sebentar, nanti kita lihat bersama supaya lebih pembelajarannya lebih bersemangat. Yang pertama, saya mulai kegiatan ini dengan sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu semua pembelajaran sehingga apa yang kita buat pada pagi hari ini dapat diberkati dan dapat mendapatkan hasil pemahaman yang baik dalam belajar kita selanjutnya. Kita dipimpin doa pada pagi hari ini salah satu teman kita, yaitu Christian. Silakan. Ya, terima kasih dari buat Christian yang sudah memimpin kita dalam doa pagi. Sebelumnya itu saya ngabsen, ada mungkin anak-anak yang tidak hadir? Ya, saya hadir semua. Ingat kemarin ada satu teman kita yang tidak hadir, yaitu Clay. Bagaimana Clay kesehatannya? Sudah baik ya. Jadi apalagi sekarang musim hujan, jadi kondisikan situasi kita atau kesehatan kita, banyak minum putih, tidak bermain saat hujan. Jadi tetap kita semangat dalam pembelajaran. Sebelumnya itu Bu Guru mau ice breaking dulu. 1, siap. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, terima kasih. Jadi supaya kita tetap semangat belajar, jadi kita awalnya itu dengan semangat. Itu kita lihat nanti di depan itu ada kalimat fakta dan opini, memaparkan tentang bagaimana tujuan kita atau apa maksud dan tujuan kita mempelajari kalimat fakta dan opini dari suatu iklan. Yang pertama, kita harus memahami apa itu kalimat fakta dan kalimat opini dalam suatu iklan. Yang kedua, nanti kita akan mengidentifikasi dan suatu iklan itu kita akan menggunakan siapkan iklannya. Terus ada anak diminta untuk mengidentifikasi yang mana yang termasuk kalimat fakta dan kalimat opini dalam suatu iklan. Namun sebelumnya untuk lebih semangat lagi, kita akan menyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Nanti saya minta semua berdiri. Di depan saya akan putarkan musiknya, jadi semua berdiri supaya sama-sama dengan gerakan. Yang belum hafal lihat gerakannya, saya rasa sudah hafal semua.
Terima kasih. Kita masuk di kegiatan berikutnya. Yang pertama yaitu kalimat fakta dan opini dalam iklan. Sebelumnya, Ibu Guru akan membagi kalian dalam kelompok kecil. Ada yang di kelompok 1. Ini saya sudah bagi sesuai dengan minat dan kemampuan kalian dalam pembelajaran. Di kelompok 1 itu sudah ada teman-teman kita, itu ada Timpol, ada Felix, Yantra, Winek, ada Yumiko, ada Leticia, Made, Brian, dan Tiano. Itu di kelompok yang memang minat bakatnya dalam bidang estetik. Yang kedua saya sudah bagi kelompok 2, yaitu diketuai oleh Yundika, Melody, ada Evelyn, Cinta, Reinhard, Yonel, Atan, Jevan, dan Fidelis. Kelompoknya adalah visual. Sedangkan di kelompok dia itu ada Kelly, Palen, ada Edric, Natania, Christian, Firno, ada Dion, Kaisa, dan Valeri. Saya sudah membagikan kelompok, namun sebelum kita masuk dalam kegiatan kelompok kita, kita sama-sama anak-anakku yang terkasih lihat materi yang akan Ibu Guru bawakan. Yang pertama ini ada sebelumnya itu kalimat fakta dan opini dalam iklan. Sebelum Ibu tanyakan, mungkin ada yang tahu apa itu kalimat fakta? Ya, ini kok yang benar-benar nyata. Masih ada apa itu kalimat fakta? Ya, Jenika. Kalimat yang menceritakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, itu tadi temanmu sudah. Terima kasih, sudah tepuk tangan dulu buat Yumiko dan Jenika. Kalimat fakta itu kalimat yang benar-benar terjadi dalam suatu teks. Nanti dalam teks iklan, nanti ada iklan yang akan dibawakan. Terus sebelum lagi Ibu memperlihatkan slide-nya berupa PPT, ada yang tahu apa itu kalimat opini? Ya, kalian kalimat yang membuat pendapat pribadi. Ada yang lain? Idealis? Bisa dikasih keras suara enggak? Apa? Kalimat yang dikarang. Ya, temanmu berdua itu sudah bisa menuangkan pendapatnya. Ada yang mengatakan kalimat yang dikarang, ada yang mengatakan tadi apa pendapat pribadi. Ya, itu semua sungguh luar biasa. Tepuk tangan lagi buat temanmu yang berperan. Kita lihat bersama apa itu sebenarnya kalimat fakta dan opini. Dan opini yang tadi temanmu sudah katakan itu sudah betul, namun ini kita lihat bersama apa itu kalimat fakta. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar ada atau nyata adanya. Tadi temanmu sudah menyampaikan, itu sudah betul. Yang kedua, fakta berisi pernyataan yang sulit disanggah oleh siapapun. Di situ ada kata sulit disanggah. Ada yang bisa sampaikan yang bagaimana itu sulit disanggah? Ya, Ibu. Sulit dibantah. Itu untuk sulit disanggah itu sulit dibantah adalah kalimat sesuatu yang benar-benar ada dan berisi pernyataan yang sulit disanggah oleh siapapun itu. Ciri-ciri kalimat fakta yang pertama memiliki data yang akurat, data yang benar-benar ada. Misalnya, bilangan statistik, sudah belajar di matematika kan, bilangan statistik. Terus yang kedua, tanggal dan waktu kejadian. Kalau ada seumpama ada kejadian anak-anak sakit atau apapun itu tidak bisa dibohong-bohongi bahwa oh tanggal sekian, padahal sebenarnya dia jatuh pada tanggal itu. Terus ada pun hal yang lain yang memiliki kebenaran adanya. Yang kedua, bersifat objektif. Artinya, pernyataan tersebut bersifat umum dan tidak diakui kebenarannya oleh banyak pihak
khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Itu yang ciri yang kedua, objektif. Yang ketiga, benar-benar terjadi. Artinya, seseorang bisa melihat dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan bertanya dari orang yang berwenang. Jadi benar-benar terjadi. Ini tidak direkayasa, tapi betul-betul terjadi. Ingin bertanya di tempat fakta, sudah paham tentang kalimat fakta? Kita pindah pada kalimat opini. Ada yang tahu apa itu kalimat opini? Boleh angkat tangan. Ini kan kalimat yang belum dipastikan kebenarannya. Ada yang lain? Ya, Pinto. Mengandung pendapat pribadi. Ya. Itu ada masukan dari temanmu, ada yang mengandung pendapat pribadi, ada yang belum ditahu kebenarannya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Pinto dan Pinto. Sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Sama teman tadi katakan, masih berupa pendapat, masih berupa pendapat dan pendapat tadi belum pernah terjadi, masih direka-reka, masih pikirkan. Ini kalimat opini yang pertama itu mengandung pendapat pribadi. Ini kalau masing-masing kan umpama ilmu, kesetiaan, cinta itu masing-masing beda pendapatnya. Kalau saya tanya nanti apa itu pasti beda pendapatnya. Jadi itu merupakan mengandung pendapat pribadi, yang mana pendapat tersebut belum pasti kebenarannya karena menurut pemikirannya. Yang kedua bersifat subjektif. Artinya hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Jadi lain pendapatnya Firno, lain pendapatnya Leticia, belum sebenarnya terjadi. Yang ketiga memiliki kata yang bersifat relatif. Misalnya paling itu opini, paling bagus kah, paling ini, atau lebih cantik kah, atau lebih bagaimana. Terus ada agak, sangat, ataupun biasanya. Itu adalah kalimat ciri-ciri daripada kalimat opini. Teks iklan, karena kita belajar tentang kalimat fakta dan opini dalam suatu iklan. Jadi kita lihat teks iklan. Teks iklan itu merupakan teks yang bertujuan mendorong atau membujuk layaknya untuk membeli produk atau jasa yang akan ditawarkan. Jadi di sini biasa lihat iklan biasa di televisi. Ya. Bagaimana kira-kira iklannya di televisi biasa? Ada biasa mana yang bisa pelajaran Pak iklan di televisi? Kira-kira kalimat dalam iklan itu biasanya bagaimana? Kalimatnya kalau ada suatu barang yang mau ditawarkan, bagaimana kalimatnya? Ada mungkin yang bisa? Apa? Ada? Biasanya melihat iklan, karena iklan itu salah satu pelajaran yang bisa diterapkan di sekolah, terutama memperagakan iklan. Anak-anak bisa diajar membuat iklan. Bisa? Sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya apa itu kalimat fakta, mulai dari kalimat fakta, apa itu kalimat opini dalam iklan, ya? Apakah semua iklan memiliki fakta atau opini? Ya, apakah semua iklan memiliki fakta dan opini? Ya, itu dulu, tampung dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, apa? Bagaimana cara membuat ciri-ciri iklan yang benar? Kenapa? Kan? Ya, bagaimana cara membuat atau bagaimana ciri-ciri itu iklan yang baik dan benar? Ya, pasti. Yang pertama mungkin dari pertanyaan Tiko, adakah yang bisa menjawab? Mungkin ada yang berani mau menjawab. Akan menurut pendapatnya, tadi kan sudah ada fakta, ada opini. Menurut pendapatnya, adakah yang tahu apakah dalam iklan itu apa lagi Tiko? Memiliki fakta dan opini. Apakah dalam iklan itu semua memiliki fakta dan opini? Ada yang bisa menjawab? Ada? Ada.
Ya, kita sama-sama jawab bahwa dalam ikan itu tidak semua memiliki kalimat fakta dan opini. Ada mungkin yang cuma faktanya saja, ada cuma mungkin yang opininya saja, pendapat saja. Yang kedua tadi pertanyaannya Atan, bagaimana ciri-ciri ikan yang baik? Ada mungkin ketika kalian nonton ikan, apa nih ciri-cirinya ikan yang bagus? Ya. Nah, dia mempromosikan jasa dan bakat. Apalagi ada lagi yang tahu bagaimana cara membuat ikan yang baik. Jenika, yang lain ada jenika. Sifatnya menarik, ya. Ada lagi yang singkat saja. Ada lagi sifatnya menarik. Kalau ini nonton ikan bagaimana nih kalau ya singkat membina terapan membeli atau membeli jasa. Ya, memikat ketika kita menjual ikan, menjual suatu produk, pasti kita maunya kita itu produk kita laku. Maunya itu produk kita bisa terjual banyak lah, jadi dia memikat. Nah, kita menawarkan dia memikat, jadi memiliki bahasa juga yang bagus. Jadi ikan itu yang bagus akan tidak paham? Ya, ikan yang bagus itu ikan yang memiliki jasa produk yang baik, bahasanya itu bahasa yang menarik, mampu untuk menawarkan barang tersebut sehingga barangnya itu terjual. Jangan sampai kita memasarkan ikan tiba-tiba barangnya itu kita tidak laku karena mungkin dari segi bahasa, dari segi penawaran kita itu kurang menarik. Ya, mungkin sampai sekian mungkin masih ada yang belum paham tentang fakta dan opini dalam suatu ikan. Adakah yang bisa kalian belum memahami fakta dan opini suatu ikan? Belum? Ya? Ya. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Yang berikutnya guru akan membuat dalam suatu kelompok. Silakan kalian memutar mejanya, membuat kelompok. Yang kelompok pertama itu nanti sebelumnya di kelompok pertama di sini kelompok 1 memperagakan iklan. Jadi nanti diskusi dalam kelompok. Ingat apa keyakinan kelas kita? Ada yang tahu di kelompok 1 apa keyakinan kelas kita? Ya. Selain ada tepat waktu apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Selain menjaga kebersihan kelas, apa kalian? Ya, dengarkan guru saat menjelaskan. Jadi kan ketertiban dalam khususnya nanti dalam diskusi. Benar? Ya, ketika nanti dalam kelompok harus saling membantu. Teman-teman, jangan ada cuma kerja satu yang lain yang kerja. Jadi sekarang waktunya kita geser meja, angkat kursinya pelan-pelan. Tadi sudah dikatakan di keyakinan kelas tertib, angkat pelan-pelan. Lalu kita di kelompok 1 itu diskusi tentang bagaimana memperagakan ikan yang memiliki fakta dan opini. Kelompok 2 di sini silakan nanti ambil kertas menggambar iklan yang memuat fakta dan opini. Jadi iklan itu nanti ada fakta dan opininya. Dan kelompok 3 nanti di sini siapkan, kasih naik HP-nya. Lalu nanti ibu guru akan share video yang kalian dengar, yang mana kalimat fakta dan opini di dalamnya. Ya, silakan. Boleh di silakan kasih naik kertas gambarnya. Silakan buat gambar fakta dari ikan yang memuat fakta dan opini. Silakan. Kasih kertasmu satu bebas. Ya, silakan. Yang sini silakan kasih naik HP-nya, pakai headset, kirim linknya, surat linknya ke sana. Sudah. Bagi kertasnya, siapapun itu yang mau menulis, dibutuhin. Kasih dengan suara yang sama. Kita libat kasih dengan sama. Yang mana kalimat faktanya, yang mana kalimat opininya.
sama-sama yang nama HP dengan ya, dengar sekalian bagus-bagus, dicari yang mana kalimat fakta ya, yang mana kalimat ini ikannya tentang apa? Sunlight ya. Dicari kalimat faktanya dalam filmnya. Ini jelas ya menggambar. Nathan, mana kertasnya? Ini saya menggambar kalimat fakta dalam film. Yang memuat fakta dalam film. Nah, coba. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan para pengawas. Kami dari kelompok 1 akan memperagakan diskusi kelompok kami mengenai iklan dan fakta dan opini dalam iklan teknologi kami. Kalimat fakta yang pertama, pucuk harum diproduksi oleh Silakan latihan ya, latihan yang mana kalimat pucuk fakta. harum diproduksi dengan teknologi yang canggih dan tentunya berkualitas loh. Buat dari teh kini. Dan pucuk harum tidak hanya terawet, warna, dan kesehatan loh. Dan pucuk harum ini diproduksi oleh Nah, silakan tulis kalau sudah didapat kalimatnya didengar. Selanjutnya lagi. Dengar sama-sama. Dia dengar. Kalian dengar sama-sama. Jelaskan kalau sudah didapat apa yang didengar di audionya, silakan dicantumkan di kertas yang sudah guru bagikan. Silakan gambar, ada mungkin tadi sudah paham yang mana kalimat fakta, mana opini. Oh ini iklan yang membuat kalimat fakta, ini opininya. Silakan kerjasama ya. Dion harus kerjasama ya, kerjasama. Tadi yang kau sudah dengar di musik chat kali itu yang mana kira-kira kalimat fakta dan opininya, baru tulis di kertas yang bagikan ke orang-orang. Silakan yang
mulai. Sini, sudah siap. Kita kembali ke berikutnya, mengingat dalam kerja kelompok sudah lihat, sudah ada kerjasamanya, sudah menerapkan keyakinan kelas, sudah tertib. Waktunya kita sekarang akan mempresentasikan hasil apa yang kita dapatkan. Saya dulu minta kelompok 1 silakan kembali ke depan. Yang lain kelompok yang lain boleh melihat apa yang teman presentasikan. Ya. Bisa dikasih. Ya, silakan kelompok 1. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan Bapak kelas. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai iklan, fakta dan opini dari iklan teh pucuk harum. Kalimat fakta dari teh pucuk harum. Yang pertama, teh pucuk harum diproduksi oleh Mayora. Teh pucuk harum diproduksi dengan teknologi yang canggih dan tentunya berkualitas loh. Terbuat dari daun teh pilihan. Teh pucuk harum tidak mengandung warna, pengawet atau pemanis buatan loh. Teh pucuk harum ini diproduksi oleh Mayora pada tahun 2011. Lalu kopinya yang pertama, teh pucuk harum manis banget. Teh pucuk sehat tubuh kita. Teh pucuk harum menyegarkan minum saat masih dingin. Teh pucuk sangat menyegarkan, apalagi harganya juga terjangkau ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih dari kelompok 1, silakan duduk. Ya, berikutnya kelompok 2, silakan. Membawa hasil yang apa yang sudah dikerjakan dalam kelompok. Coba dikasih lihat hasilnya apa yang telah dibuat. Kasih lihat hasilnya, Jenika, boleh dibuka Jenika. Selamat pagi, Ibu dan Bapak kelas. Sekarang kami akan mempresentasikan iklan yang telah kami buat. Ya, itu hasil iklannya. Lihat teman-teman. Itu ada yang pertama itu ada iklan Nutella. Terus ada iklan apa Jepan? iPhone. Terus ada televisi. Tuh, ya, komputer. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Gambar ya, kita gambarnya. Silakan duduk. Mengingat mereka ya boleh mengingat kesepakatan kelas, tertib dalam kelas, di mana kelompok 3 akan menempelkan hasil yang didengar lewat audio. Silakan kelompok 3, ketua kelompoknya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan Penggerak dan Bapak Ibu Wali kelas. Saya Valeri dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami mendiskusikan tentang fakta dan opini dalam satu iklan. Untuk fakta pertama, saya mempersilahkan teman saya. Fakta pertama, pertama saya ambil dari iklan sate ayam. Dan untuk opini pertama, silakan maju. Opini pertama juga saya ambil dari iklan sate ayam. Dan fakta kedua, silakan maju. Fakta kedua saya ambil dari iklan KFC. Dan untuk opini kedua silakan maju.
kedua juga saya ambil dari iklan KFC. Dan silakan untuk opini ketiga maju. Silahkan untuk fakta keempat. Boleh dilihat aktivitasnya kelompok 4, kelompok 3. Fakta ketiga silahkan maju. Itu masih ada kosong di sebelahnya supaya dia bisa simpang. Boleh divariasi bentuknya. Opini keempat silahkan maju. Setelah fakta dan opini kami tempelkan, saya akan mengundang salah satu teman saya yang membantu saya membacakan yang sudah kami tempelkan. Saya undang Christian, silakan maju. Boleh dibacakan supaya temanku dengan apa fakta dan opini dan iklan KFC dan sate ayam ya? Ya, Sate ayam. ada sate ayam, Oh, ya. ada juga ayam lain. Fakta pertama, sate yang terbuat dari ayam. Opini pertama, nikmatnya mengatakan dalam setiap gigitan. Dan untuk fakta kedua, produk bernama Superfries, kriuknya berasa banget. Dan untuk fakta ketiga, kami mengambil dari iklan teh jus, yaitu minuman serbuk teh. Opini ketiga, nikmatnya teh jus, ceriakan suasana. Dan untuk fakta yang terakhir, yaitu fakta keempat, kami mengambil dari iklan Sunlight, yaitu produk ini adalah sabun cuci piring. Dan opini keempat yang terakhir, membersihkan 10 kali lebih bersih. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Ya, tangan kelompok 3. Ya, itu tadi hasil diskusi kelompok berdasarkan minat belajar kalian masing-masing. Ada yang sudah memperagakan iklannya, ada yang sudah membuat iklannya dalam bentuk gambar, karena kebetulan kesalahannya dalam hal menggambar. Dan ada tadi yang sudah mendengarkan lewat audio apa iklan yang dia dengar, terus mereka sudah mencari dalam iklan tersebut yang mana kalimat fakta dan opini dan menempelkannya di depan. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih. Dari hasil diskusi ketiga kelompok tersebut, saya minta mungkin ada teman yang mau menanggapi apakah itu kelompok 1 dari hasil peragaan ikannya, kelompok 2 dari hasil gambar ikannya, dan kelompok 3 dari hasil menempelnya. Saya mulai mungkin dari yang mana sekarang ke tangan yang mau duluan. Ya, Raisa silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, tanggapan saya dari kelompok 1 sudah sangat bagus dan cara memperagakannya juga sudah bagus. Namun mungkin ada beberapa anak yang belum bisa memperagakannya iklannya dengan jelas. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terpalu sekali lagi buat masukan saran dari kelompok 3. Ya. Berikutnya mungkin masih ada masukan saran dari kelompok lain, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini tanggapan untuk kelompok 2. Menurut saya kelompok 2 gambarnya sudah bagus, baik dan cantik, dan sudah sesuai dengan materi yang diberikan oleh Bu Guru. Terima kasih. Kasih tangan untuk kelompok. Kasih yang diberikan tanggapan ke kelompok 2. Mungkin masih ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tanggapan saya buat kelompok 3 itu
Apa yang telah dilakukan oleh kelompok 3 sudah sangat bagus. Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Dari materi kita tadi, kalimat fakta dan opini yang sudah Ibu sampaikan, yang mana kalimat fakta, yang mana kalimat opini dalam iklan, kalian sudah menerapkannya dalam diskusi dan sesuai dengan minat dan belajar kalian masing-masing. Ada yang bentuknya kinestetik, ada yang visual, dan ada yang audio. Ya, untuk kesempatan ini saya guru akan membagikan lembar kerja yang harus dikerjakan. Sesuai dengan, soalnya nggak sama, sesuai masing-masing beda karena sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing. ambil alat tulisnya, pulpen, tulis nama. Nama saja. Ya. Silakan, waktunya 5 menit. Nanti untuk kelompok 1, 2, dan 3, kelompok 1 piano nanti kumpul, skor di piano, kelompok 2 skor di Jessica, kelompok 3 skor di Valerie. Silakan. Ya. Ya. Berarti ya di depan semua. Berarti ya sudah dikerjakan LKP-nya, lembar kerjanya dari pemahaman tentang kalimat fakta dan opini dalam iklan. Berikutnya Ibu Guru akan menyimpulkan. Namun sebelumnya saya minta anak-anak bersama Ibu Guru akan menyimpulkan di depan kelas hasil dari materi pemahaman materi kita tentang kalimat fakta dan opini dalam iklan. Mungkin ada yang bisa? Silakan Bima. Setelah disebutkan dari beberapa kelompok, kita sudah mengetahui fakta adalah suatu kenyataan dalam suatu iklan, sedangkan opini adalah pendapat pribadi yang tercantum dalam sebuah iklan. Bahkan ada juga iklan yang tidak mengandung fakta ataupun opini. Terima kasih. Ya, tangan dulu dari semua. Jadi fakta itu kenyataan dalam kalimat yang terdapat dalam iklan, opini adalah pendapat. Jadi ketika ada iklan diberikan, tidak semua yang memiliki pendapat, tidak semua memiliki fakta. Ada pun iklan yang tidak memiliki fakta dan opini. Ya, sampai di sini sampai sekian materi kita pembelajaran hari ini. Nanti besok kita lihat apakah kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mungkin akronim, singkatan kata dan sebagainya. Sebelum kita buku tutup materi hari ini, saya minta semua ambil sikap tenang dan saya minta salah satu teman kita memimpin kita dalam doa penutup untuk pulang. Silakan. Saya persilakan Nepri untuk maju ke depan. Teman-teman dan ibu dan bapak-bapak, Bapak yang Maha Baik, kami bersyukur karena hari ini kami dapat belajar dengan baik. Berkatilah pembelajaran ini agar bisa tersimpan dalam hati kami. Tuhan Yesus
Berkatilah juga Bapak Ibu guru yang mengajarkan kami. Terima kasih untuk pengingat kita dalam doa penutup. Dan guru ucapkan juga terima kasih buat anak-anak sekalian yang sudah mau berinteraksi, sudah memahami kalimat fakta dan opini dalam suatu iklan. Terima kasih.